Tanpa peringatan, Zerzura mengangkat lengannya, menciptakan gelombang api yang menyapu seluruh arena. Panasnya begitu kuat, sehingga udara seolah terbakar. Menunduk semuanya! Tori bereaksi dengan cepat, mengangkat tombak naga emas dan memutar energinya untuk menciptakan perisai petir yang mampu menahan gelombang api tersebut. Semuanya, bertahanlah dan berlindung di belakangku. Bertahanlah Tori, Datuk Hitam Bagindo Ali. Gelombang api menghantam perisai petir Tori, tetapi energi petirnya tampak goyah. Gon segera menghantam tanah dengan kakinya, menciptakan tembok batu besar di belakang perisai Tori untuk membantu menahan panasnya. Kita tidak bisa terus bertahan, bukan? Kita harus mulai menyerang. Aku akan memulainya. Segera analisa sosok itu saat aku bertindak, kata Desta. Niating Sun Ajiku, geni surgawi. Kemudian Desta melesat ke depan. Tubuhnya dilapisi api komara biru. Usahanya untuk melawan api Zerzura dengan api yang lebih terkonsentrasi. Ia melemparkan pukulan langsung ke arah tubuh Zerzura. Namun, pukulan itu tidak memberikan dampak sama sekali. Zerzura malah menyerap api Desta ke tubuhnya, lalu membalasnya dengan ledakan magma yang besar. Manusia arogan! Desta terpental jauh, tubuhnya menghantam tembok yang Bon ciptakan. Desta! Teriak Enola dan hendak mendekat. Jangan gegabah Enola, Desta baik-baik saja, cegah Kaiten. Jaka segera bergerak mendekat, menahan Desta agar tidak jatuh lebih jauh. Mas Desta, jangan sembarangan, api biasa tidak akan mempan melawannya. Wah, sial, aku hanya berharap dengan api biru bisa sedikit memberikan dampak. Ternyata makhluk itu sangat kuat. Tapi aku harus mencobanya, Mas Jaka. Mungkin hanya api kita saja yang bisa menandingi makhluk itu. Desta menggerang kesakitan, tapi ia tetap mencoba bangkit. Misael kemudian maju, matanya menatap Zerzura penuh tekad. Ia mulai merapalkan mantra kuno, menggabungkan elemen air dan petir. Misael berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar karena panas Zerzura. Ia mengangkat kedua tangannya, mengerahkan energi dari alam di sekitarnya. Dengan suara yang tegas, ia meneriakkan, Renuara, Widyatama, Babanyu Kilatara. Seketika, pusaran air besar muncul di udara, bercahaya dengan kilatan petir yang menghancurkan. Serangan itu melesat ke arah Zerzura, menerobos panas dan magma yang menyelimuti sosok raksasa itu. Apa yang manusia harapkan dari ini? Ini hanyalah sebuah mainan bagiku. Namun, Zerzura hanya menertawakan upaya itu. Tangannya mengayun, mengubah gelombang air menjadi uap dalam sekejap, sementara petir misail terserap ke dalam tubuhnya. Sosok itu kemudian melepaskan letusan lava ke arah misail yang nyaris tidak sempat ia hindari. Jangan membuatku tertawa. Apa kau pikir serangan seperti itu bisa melukaiku? Sosok itu kembali fokus. Misail terhuyung-huyung mundur dan terengah. Kekuatannya benar-benar tidak ada celah. Misail, tetaplah di dekat kami. Jangan memasakkan diri. Jaka akhirnya maju. Wajahnya tetap tenang meskipun situasinya tampak suram. Dengarkan aku. Kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga strategi. Kita harus memancingnya untuk menggunakan energinya lebih banyak, sampai dia membuka celah. Setiap serangannya yang ia terima selalu diserap. Jadi aku rasa, serangan dalam skala kecil tidak akan berpengaruh padanya. Kita harus menyerangnya bersamaan, tutur Jaka. Rio mengangguk, mulai memahami maksud Jaka. Jadi, kita akan menyerangnya bersamaan.
dan membuat fokus untuk menyerang titik-titik tertentu. Lalu kita memanfaatkan kelemahannya. Itu tepat. Aku yakin setiap kekuatan pasti memiliki batasnya. Kalau begitu, aku akan memancing serangannya Jaka. Kalian persiapkan strategi penyerangan. Tori melangkah maju. Hati-hati Des, serangannya sangat kuat. Baik, aku mengerti Dul. Tori mengerahkan tombaknya ke arah Zerzura, memancing perhatiannya dengan serangan petir yang menghantam tanah dan di sekitar sosok tersebut. Zerzura menggeram, lalu mengerahkan semua fokusnya kepada Tori. Beraninya kau menghadapiku secara langsung, manusia lemah! Sementara itu, Jaka, Ryu, dan lainnya bersiap di belakang. Setiap orang memiliki peran yang sudah dibagi. Dengan strategi Jaka dan analisa Enola membuat rencana mereka dapat menciptakan celah yang mungkin bisa mengalahkan Zerzura. Kita mungkin hanya punya satu kesempatan untuk ini. Jadi, aku harap semua kerahkan segala yang kalian punya. Suara gemuruh api dan magma semakin keras. Zerzura mengumpulkan energinya untuk melancarkan serangan pamungkas. Sementara Tori tetap berdiri teguh di hadapannya, menunggu yang lainnya mulai bersiap mengambil tindakan. Tori, mundur sekarang! Suara Jaka melengking, namun Tori hanya menggeleng, menggenggam tombak naga emas dengan tatapan yang serius. Kalau aku mundur, kalian tidak punya waktu. Lakukan yang harus kalian lakukan sekarang! Hahaha, sungguh para manusia bodoh. Apa kalian pikir bisa menghentikan aku? Zerzura tertawa. Api di tubuhnya semakin besar, membuat seluruh arena tampak seperti lautan magma. Sosok raksasa itu melepaskan ledakan lava dari tangannya, menghantam langsung ke arah Tori. Seluruh arena terselimuti oleh cahaya menyilaukan dan suhu yang bahkan membuat tembok bon mulai retak. Saat asap mulai menghilang, terlihat Tori sedang berlutut. Perisainya sudah hancur dan tombaknya tertancap di tanah. Des! Tori! Suara Desta menggema, diikuti oleh seluruh anggota tim yang terlihat panik. Namun Zerzura tidak memberikan mereka waktu. Dia mulai berjalan ke arah Tori yang sepertinya akan tumbang. Langkahnya menciptakan gelombang magma. Inilah akhirnya. Siapa lagi yang berani melawan api abadi Zerzura? Di belakang, Misael dan Jaka saling menatap. Keduanya menyadari inilah saatnya melakukan sesuatu tindakan untuk menyelamatkan rekannya. Inilah saatnya. Apalagi yang harus kita tunggu? Sebelum Jaka menjawab, sebuah bayangan merah melesat di depan mereka. Titan dalam bentuk serigala merah berdiri tegap di depan Tori yang sedang terluka. Titan berdiri tegap di depan Tori. Tubuhnya yang berubah menjadi serigala merah tampak bercahaya di tengah panas arena yang membara. Ia menggeram rendah, suaranya yang menggema seperti peringatan terakhir kepada Zerzura. Namun, Zerzura hanya terkekeh. Api di tubuhnya berkobar semakin besar. Makhluk kecil, apa kau pikir bisa menentangku hanya dengan wujudmu itu? Sebelum Zerzura bisa menyerang, Enola muncul di sisi Kaiten. Kedua tangannya bersinar dengan energi dingin yang memancar dari wujud serigala putihnya. Ia mengarahkan pandangannya kepada Tori yang berusaha untuk bangkit. Tori, mundurlah. Biarkan kami yang menangani ini. Pulihkan lukamu terlebih dahulu. Tori terdiam sejenak, matanya memandang penuh keyakinan kepada Enola. Hati-hatilah kalian, dia lebih dari sekedar raksasa api biasa. Jangan memaksakan diri kalian. Enola mengangguk, lalu menatap Zerzura dengan dingin. Kami akan mencari celahnya. Kita semua akan melakukan apa yang Kak Jaka bilang. Ini bukan tentang kekuatan, tapi ini strategi. Bersiaplah Enola, dia datang. Aku akan mengalihkannya sementara waktu. Tori, pulihkan kondisimu segera. Baiklah, Kai, hati-hatilah.
Zerzura mengangkat kedua tangannya, menciptakan dua bola api raksasa yang bersiap untuk dilemparkan ke arah mereka. Kaiten melompat dengan cepat, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah yang melesat ke udara. Sementara Enola menembakkan tembakan es dari tangannya, berusaha memperlambat bola api yang meluncur. Bola api pertama hancur saat terkena tembakan es Enola, tapi yang kedua terus meluncur ke arah tim. Jahanam, tidak akan aku biarkan. Gon menghantam tanah dengan kedua tangannya, menciptakan dinding batu besar yang menahan bola api tersebut. Tapi dampaknya tetap terasa, mendorong Gon mundur beberapa langkah. Serangan biasa tidak akan cukup. Kita harus membuat dia membuka celah. Modesta, kau dan aku akan mengalihkan perhatiannya. Misael, siapkan sesuatu yang besar. Ryo, gunakan bayanganmu untuk mengunci pergerakannya. Pinta Jaka, matanya tajam mengamati pergerakan Zerzura. Ia lalu melirik Misael dan Desta serta Ryo. Desta mengangguk, tubuhnya kembali dilapisi api biru. Baiklah, ayo kita lakukan sekali lagi, Mas Jaka. Aku mengerti, Mas Jaka. Aku akan mencoba membuatnya fokus pada bayangan maraku. Tapi aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Desta melesat ke arah Zerzura. Api biru di tubuhnya menyala terang seperti komet yang menghantam langsung ke tubuh raksasa itu. Zerzura tersentak, tapi hanya untuk sesaat. Api biru Desta sekali lagi diserap oleh tubuhnya, sama seperti sebelumnya. Kau tidak pernah belajar dari kesalahanmu, manusia. Seranganmu tidak akan berguna padaku. Zerzura menggeram, lalu melepaskan gelombang magma dari tubuhnya, membuat Desta terpental mundur. Bahaya sekali barusan. Sementara itu, Ryo memanfaatkan momen tersebut untuk menciptakan bayangan besar yang menyerang Zerzura dari arah lain. Bayangan itu menyerupai sosok raksasa hitam, memberikan ilusi serangan yang menghantam Zerzura. Serangan bayangan itu tidak melukai Zerzura, tapi cukup untuk membuatnya melangkah mundur dan kebingungan sesaat. Sekarang! Teriak Jaka. Jaka dan Misael meluncurkan serangan gabungan. Pusaran angin api bercampur petir dan air menghantam tubuh Zerzura dengan kekuatan besar. Serangan itu berhasil meretakkan bagian tubuh Zerzura, membuat magma di tubuhnya memancar dari celah tersebut. Bagus, itu dia. Dia mulai melemah. Desta bangkit kembali meskipun tubuhnya terluka. Zerzura meraung marah, retakan di tubuhnya menyatu kembali, dan api di tubuhnya berkobar lebih besar dari sebelumnya. Manusia lemah, kalian pikir bisa mengalahkan aku dengan kemampuan seperti itu? Kehancuran kalian akan datang. Zerzura mengangkat tangannya, menciptakan pilar-pilar api yang muncul dari tanah, memisahkan setiap anggota tim. Arena ini menjadi neraka yang penuh kobaran api, membuat setiap langkah mereka seperti hukuman. Jangan panik, tetap fokus. Dia mencoba memisahkan kita agar kita tidak bisa bekerja sama. Sudah dipastikan, ini kita adalah ancaman untuknya. Tori, meskipun tubuhnya masih lemah, mengangkat tombaknya. Itu benar, ini adalah ujian kerjasama kelompok. Sekuat apapun di masing-masing individu kita, tidak akan berpengaruh terhadapnya. Ujian ini adalah latihan untuk kekompakan tim. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga sangat berbahaya. Semuanya, bersiaplah. Aku akan menciptakan celah untuk kalian. Tombak Nagama Shenlong! Tori mengerahkan tombak naga emasnya ke arah Zerzura, menciptakan petir besar yang menghantam langsung ke tubuh raksasa itu. Serangan itu tidak melukai Zerzura, tapi cukup untuk membuatnya terfokus kepada Tori. Sementara itu, Kaiten dan Enola mulai bekerja sama, menyerang Zerzura dari dua sisi dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Es dan cakaran serigala merah berpadu, menciptakan serangan yang melumpuhkan pergerakan Zerzura untuk sesaat. Inilah saatnya, semuanya,
fokuskan energi kalian ke serangan terakhir. Gon menghantam tanah, menciptakan pilar batu besar yang melesat ke arah Zerzura. Misael merapalkan mantra kunonya, memanggil pusaran air dan petir yang lebih besar. Desta menyalakan kembali api putih tingkat tinggi, kali ini mencampurnya dengan energi murni yang ia serap dari dalam dirinya sendiri. Serangan gabungan itu menghantam Zerzura dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuh Zerzura mulai runtuh, magma mengalir deras dari setiap retakan di tubuhnya. Namun, sebelum mereka sempat bernafas lega, Zerzura tertawa. Kalian manusia memang luar biasa, tapi aku belum selesai. Zerzura mengumpulkan seluruh energinya, menciptakan bola api raksasa di atas kepalanya. Cahaya dari bola api itu begitu terang hingga hampir menyilaukan seluruh arena. Sekarang, bagaimana kalian akan menghindari ini? Mas Jaka, apa rencanamu sekarang? Teriak Desta dengan panik. Jaka menatap bola api itu dengan tajam. Baiklah. Sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, kita harus menghentikannya sekarang. Langkah yang berat Zerzura menggema di seluruh arena. Magma meledak di setiap pijakannya, seolah ia ingin menunjukkan bahwa kekuatannya adalah mutlak. Di sisi lain, Tori yang terluka menatap sosok raksasa itu dengan pandangan redup, namun memiliki tekad yang kuat. Jadilah apu dan menyatulah dengan keabadian Zerzura. Suara Zerzura menggema penuh dengan keangkuhan. Namun, Kaiten yang berdiri di depan Tori menggeram keras. Bulu merahnya berkilau bercahaya dari tubuhnya kini mulai memancarkan aura intens. Makhluk aneh, kami masih belum menyerah, jadi bersiaplah. Bulu-bulu Kaiten berubah menyala merah membara, membentuk pola yang menyerupai api liar. Suara melolongnya menggema ke seluruh arena, membuat panas Zerzura seolah terpatahkan untuk sesaat. Serigala bodoh, api kecilmu tidak ada artinya di hadapanku. Zerzura mengayunkan lengannya, melepaskan gelombang magma langsung ke arah Kaiten. Namun, sebelum magma itu bisa menghantam, Enola melompat dengan kecepatan kilat. Dalam wujud serigala putihnya, ia menciptakan pusaran es yang membekukan magma sebelum mencapai mereka. Di belakang mereka, Jaka, Ryu, Desta, Bon, dan Misael sudah bersiap dengan rencana terakhir. Semuanya dengar, ini adalah momen kita. Kita harus menyerangnya bersamaan. Kalau kita gagal, hal buruk akan kita dapatkan, seru Jaka. Ryu mulai bergerak lebih dulu. Dengan elemen kegelapannya, ia menciptakan tirai bayangan besar yang menutupi seluruh arena. Tirai itu menurunkan suhu secara drastis, membuat Zerzura menggeram marah. Apa yang kau lakukan? Tidak ada kegelapan yang bisa melawan apiku. Di balik tirai itu, Misael merapalkan mantra kuno, menggabungkan air, petir, dan elemen alam untuk menciptakan gelombang serangan yang berputar seperti siklon. Air bercahaya dan petir saling bersatu, menciptakan sebuah bola energi raksasa. Ranuwara, Widyatama, Apanyu, Hilatara. Bola energi itu melesat langsung ke tubuh Zerzura, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Tubuh Zerzura terdorong ke belakang, magma di sekitarnya mendidih hebat. Zerzura mulai kehilangan keseimbangan, pergerakannya menjadi kacau. Inilah kesempatan bagi mereka. Desta melanjutkan serangan berikutnya. Dengan seluruh kekuatan, ia memanggil api surgawi yang lebih panas dari sebelumnya. Niating Sun Ajiku, kemana kini? Api putih itu melesat seperti naga, menyelimuti tubuh Zerzura. Meski Zerzura tampak menyerap sebagian energinya, serangan Desta berhasil membuat retakan itu di salah satu batu di dadanya. Retakan itu, itulah titik lemahnya.
seru Jaka. Kalian dengar itu? Sekarang seranglah bersamaan. Gon menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan pilar batu besar yang menjulang tinggi. Ia lalu melemparkan dengan seluruh kekuatan ke arah titik lemah Zerzura. Pilar itu menghantam keras, memperlebar retakan di dadanya. Zerzura mengeluarkan raungan marah. Namun, belum sempat ia melawan balik, Jaka maju sebagai langkah terakhir. Dengan keris brahu geninya yang kini memancarkan energi api murni, ia melesat langsung ke arah Zerzura. Keris Jaka menusuk tepat diretakan di dada Zerzura, melepaskan energi api yang seimbang antara panas dan dingin. Ledakan besar akhirnya terjadi. Tubuh Zerzura hancur perlahan. Mahma mulai membeku menjadi batu. Api di tubuhnya redup, hanya meninggalkan cahaya kecil di dadanya yang terus bergetar. Bagus, kalian sepertinya adalah para manusia pilihan. Tapi ini belum selesai. Gumam Zerzura sebelum tubuhnya runtuh menjadi abu. Keheningan menyelimuti arena. Udara yang sebelumnya terasa membakar kini mulai mendingin. Semua anggota tim terengah-engah kelelahan. Namun, sebelum mereka bisa merayakan kemenangan, sebuah suara kecil terdengar dari tumpukan abu Zerzura. Selamat para manusia. Kalian telah melewati ujian keabadian api. Ini inti dari keabadian dalam genggaman kalian. Dari abu itu, muncul sebuah bola bercahaya merah menyala. Bola itu melayang ke arah Tori. Apa ini? Apakah ini energi Zerzura? Ambillah manusia, takdirmu untuk menjadi pelindung keseimbangan dunia. Suara itu memudar, sebelum akhirnya bola itu menghilang terserap ke dalam tubuh Tori. Angin panas yang tersisa dari pertarungan Zerzura masih berhembus, membuat pasir di sekitar mereka berputar. Tim berdiri dalam diam, menatap Tori yang kini memegang kekuatan baru. Namun, suasana mencekam tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, retakan besar muncul di tanah di hadapan mereka. Sebuah energi gelap menyembur ke langit, membentuk pusaran besar. Apalagi ini? Kita baru saja selesai bertarung. Desta berteriak. Sepertinya ini tidak akan mudah. Jahanam, aku rasa kali ini lebih sulit daripada melawan pantulan jiwa. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, sebuah suara berat terdengar dari dalam pusaran itu. Zerzura hanyalah awal. Kalian telah membuka segel, dan kini kalian akan menghadapi sesuatu yang lebih dari sekedar api abadi. Kilatan petir menyambar dari dalam pusaran, memecah tanah di sekitar mereka. Dari balik kegelapan, muncul sosok besar yang diselimuti armor hitam berkilauan dengan mata merah menyala. Siapa lagi dia? Ucap Jaka mengangkat kerisnya bersiaga. Aku adalah Arkanis, penjaga terakhir keseimbangan dunia. Dan kau, pewaris api Zerzura, adalah ancaman terbesar bagi keseimbangan itu. Tori merasakan tubuhnya diselimuti panas luar biasa. Bola api yang sebelumnya terserap ke dalam dirinya mulai memancarkan energi yang tidak terkendali. Apa ini? Tori berteriak mencoba menahan energi itu. Bola itu bukanlah hadiah, itu adalah kutukan. Dan kau di sini untuk memastikan kekuatan itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Ujar Arkanis dengan dingin. Des, Tori, Hentikan, jangan ada yang mendekat. Jaga jarak dengan Tori. Percayalah, Tori akan baik-baik saja. Cegah Jaka walaupun dirinya sendiri terlihat kepanikan di wajahnya. Tori berteriak kencang.
Seluruh tubuhnya bersinar. Dia berusaha melawannya dan tidak ada yang berani untuk mengganggunya. Sementara perhatian tertuju ke arah Tori, Arkanis melancarkan aksinya. Arkanis menghentakkan tanah, menciptakan gelombang energi yang menghantam seluruh tim. Titan dan Enola terpental beberapa meter, sementara Desta dan Bon nyaris kehilangan keseimbangan. Hai, Enola! Kami baik-baik saja, Desta. Desta kembali fokus. Beruntungnya, Titan dan Enola baik-baik saja. Kupanggil kalian, Maraku! Ucap Rio dan segera melepaskan serangan bayangannya. Gelombang bayangan melesat ke arah Arkanis, tetapi sebelum menyentuhnya, bayangan itu terpental seolah menabrak dinding yang tidak terlihat. Aku rasa makhluk ini lebih kuat dari sebelumnya. Ukuran tubuhnya memang tidak sebesar sebelumnya, tapi sekarang jauh lebih fleksibel dan cocok sebagai ukuran seorang petarung. Baiklah, aku akan coba untuk menyerang. Seru Misael mulai merapalkan mantra lainnya. Petir menyambar di langit, menghantam Arkanis langsung di titik lemahnya. Ledakan besar terjadi, tetapi ketika asap memudar, Arkanis berdiri tanpa cedera sedikit pun. Jangan bercanda. Apa kau sebut barusan adalah serangan? Dalam kecepatan luar biasa, Arkanis muncul di depan Misael dan menghantamnya dengan keras, membuat Misael terhempas ke tanah. Ong Wilaheng, sekering Prawono mancing. Jaka menghunuskan keris Brawogeni yang kini menyala dengan intensitas luar biasa. Jaka langsung melesat dengan kerisnya, menyerang langsung ke arah Arkanis. Benturan antara keris Jaka dan pedang besar Arkanis menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh arena. Keduanya saling mendorong, sementara pasir di sekitar mereka berputar liar. Tidak buruk manusia, tapi ini masih belum cukup. Arkanis menghantam Jaka dengan tameng energinya, membuat Jaka terlempar ke belakang. Sementara Tori sudah mulai sedikit tenang dan perlahan mampu mengendalikan energi aneh yang memancar dari tubuhnya. Aku butuh waktu untuk mengendalikan energi ini. Semuanya, tolong bertahanlah. Seru Tori dari belakang. Dari awal memasuki portal alam void, aku sudah merasakan hal yang aneh. Seakan kemampuan kita seperti ditekan oleh sesuatu. Pertarungan ini bahkan tidak sedahsyat saat kita berada di Xinjiang. Bahkan, aku rasa jauh lebih kuat saat melawan Raden Ronggo di alam Merapi. Tapi, seakan ada yang hilang dari dalam diriku. Apakah kalian juga merasakannya juga? Ucap Jaka yang baru saja bangkit. Kau benar, Jaka. Tidak pernah ada yang benar-benar membuatku terbocok hanya ketika berada di Xinjiang saja. Tapi saat ini aku yakin sudah banyak peningkatan. Tapi aku merasa lemah menghadapi jahanam di depan kita ini. Balas Bon. Iya, itu benar. Bahkan kekuatan korosifku seakan hilang begitu saja, Mas Jaka. Apakah kau tahu sesuatu? Itu benar. Aku bahkan kehilangan daya ingatku untuk memanggil trompet kematian dan palu pemusnah iblis. Aku juga sependapat. Tapi anehnya lagi, aku bahkan memiliki senjata tombak api. Tapi anehnya lagi, aku lupa bagaimana cara mengeluarkannya lagi. Alam ini benar-benar aneh. Aku rasa inilah yang disebut keseimbangan. Sejauh ini aku menganalisa semua serangan kita memiliki dampak yang sama. Secara pasti seharusnya Kak Tori, Kak Desta, dan Bang Jaka lah yang memiliki kekuatan serangan yang tinggi dari kita semuanya. Tapi seakan kita semuanya di sini memiliki kemampuan yang sama, hanya berbeda dalam segi elemen dan teknik. Itu artinya kita disetarakan untuk melakukan kerjasama tim yang baik. Papar Kimi. Kau mungkin benar, Kimi. Tidak ada waktu untuk bicara lagi. Terus amati, Kimi. Aku akan bertindak. Niat Tingsun Ajiku Komarakeni. Desta melepaskan serangan api Komara ke arah Arkanis.
api biru melesat seperti naga, tetapi Arkanis dengan mudah membelahnya dengan pedangnya. Kalian tidak punya harapan. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan kekuatan kosmikku. Dengan tenang, Arkanis masih berdiri. Aku punya ide. Desta, mari gabungkan kemampuan kita, pinta Misael. Aku mengerti, Misael. Petir dan api bertabrakan di udara saat Misael dan Desta menggabungkan serangan mereka. Ledakan besar terjadi, mengguncang seluruh area, tetapi Arkanis tetap berdiri kokoh di tengahnya. Tidak, ini masih belum cukup, Kata Arkanis dengan angkuh. Serangan barusan cukup berbahaya, tapi sosok itu masih belum bergeming. Aku rasa mungkin Arkanis hanya bisa dikalahkan dengan energi bola ini. Aku telah berhasil mengendalikannya. Sekarang giliranku untuk bertindak. Tori akhirnya melepaskan energi bola Zerzura, menciptakan aura api emas yang menyelimuti tubuhnya. Ia berdiri dengan tombak naga emas di tangan dan siap untuk bertarung. Melihat reaksimu, sepertinya kau takut dengan energi ini. Baiklah, sekarang terimalah ini. Pertarungan antara Tori yang kini menyatu dengan kekuatan Zerzura dan Arkanis segera dimulai. Duel berlangsung sengit. Kali ini, Arkanis mulai banyak bergerak, menghindar dan menangkis setiap serangan yang Tori lakukan. Ini terjawab sudah. Sosok itu memang hanya bisa dilawan oleh kekuatan lain yang bukan dari kekuatan kita sendiri. Itu memang benar, Bang Jaka. Lihatlah reaksi Arkanis itu. Sepertinya sebentar lagi akan selesai. Tombak naga emas, gelora api emas Zerzura. Tubuh Arkanis meleleh, berubah menjadi cahaya sebelum akhirnya lenyap. Aura energi di sekitar mereka memudar, menyisakan keheningan yang mencekam. Tori berdiri lemah, tombaknya menghujam ke tanah untuk menahan tubuhnya. Akhirnya selesai. Ini perjuangan yang rasanya sulit sekali kita jalani, ucap Tori kemudian terentang di samping tombaknya. Des! Desta mendekati bersama yang lainnya. Lalu, bola yang sebelumnya bersinar terang kini melayang, berubah menjadi sebuah kunci bercahaya dan menggantung di udara. Jahanam, apalagi ini? Apa jangan-jangan masih ada tantangan lain? Hentikan mulut jahanammu itu, Jaka. Kita semua sudah hampir setengah mati, tahu? Portal Void Asura bergetar, tanda bahwa alam tersebut akan segera runtuh. Itu adalah sebuah portal, teman-teman. Sepertinya semuanya sudah selesai dan kita telah berhasil. Semuanya, ayo segera pergi dari sini. Pinta Tori mengawali masuk portal setelah mengambil kunci yang dimaksud. Tanpa buang waktu, yang lainnya melangkah masuk ke dalam portal yang terbuka. Void Asura akhirnya runtuh sepenuhnya, meninggalkan mereka di sebuah padang tandus yang diselimuti kabut keperakan. Semuanya tidak menyadarinya, tapi apa yang mereka lakukan saat ini semuanya adalah palsu. Syukurlah, kita kembali lagi. Aku sudah sangat panik jika tidak bisa keluar dari alam Void Asura. Ya, aku cukup senang kita bisa keluar. Senang kau bilang jahanam. Kenapa harus ada di tengah padang gurun seperti ini? Jahanam panasnya. Gon mulai bergelut dengan hawa panas yang menyelimutinya. Sosok bercahaya muncul di hadapan mereka. Wajahnya samar bagaikan fata morgana, namun auranya memecahkan kewibawaan. Selamat, kalian telah menyelesaikan ujian Void Asura. Siapa kau? Aku adalah penjaga Void Asura, penyeimbang antara kekuatan dunia nyata dan kehampaan ini. Tapi setiap kemenangan kalian memiliki harga yang harus dibayar. Meskipun hal itu dilakukan, aku hanya ingin mengatakan kebenarannya saja. Apa maksudmu itu? Untuk melewati ujian ini, kalian harus membayar dengan sebagian dari diri kalian sendiri, ingatan dan kemampuan yang telah membuat kalian begitu kuat selama ini. Segala hal yang kalian lewati saat ujian berlangsung, kalian merasakan ada yang hilang dari diri kalian, bukan?
Itu adalah ingatan akan kemampuan kalian. Kata-kata itu mengguncang mereka, sulit mereka cerna, tapi sangat mereka pahami. Jadi itu memang benar, kita memang kehilangan ingatan tentang kekuatan kita. Bukan semua, tapi sebagian besar kemampuan yang membuat kalian terlalu dominan. Ini adalah pengorbanan yang diperlukan agar keseimbangan tetap terjaga, terutama kalian berempat. Kemampuan kalian sudah melebihi batas kemampuan sosok makhluk yang ada di alam bawah ini. Intinya, kemampuan Tori dan lainnya sudah menembus batas kemampuan yang dimiliki oleh makhluk di dunia bawah. Meskipun banyak makhluk yang jauh lebih kuat dari Tori dan lainnya, contohnya iblis Abigor, tapi mereka iblis memiliki banyak tindakan kecurangan. Alam atas tidak begitu memperhatikannya. Abigor seharusnya pergi ke alam atas seperti yang terjadi dengan Tiren dan Kael. Sekali lagi, para iblis tidak akan pernah benar-benar mematuhi peraturan di dunia atas. Lalu, mereka yang kehilangan ingatan mereka tentang kemampuannya adalah Tori, kehilangan ingatan tentang cara menggunakan Sringa Nagasona dan Hatta Nagasona, tetapi masih bisa memanfaatkan tombak naga emas karena tombak itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan darinya. Jaka merasa hampa, tidak lagi mampu mengakses penyatuan dengan Eyang Brahogeni dan ingatan sebagai master semesta, tetapi ia tetap mampu menggunakan keris Brahogeni, pusaka yang menyatu dengan jiwanya. Gon kehilangan kemampuan untuk memanggil pengawal Raja Kayu dan semua warisan ilmunya, tetapi ia tetap memiliki ajian Datu Hitam bagi Nuali dan senjata Kurambi Bungkuk, belati cekung yang sangat tajam. Rio kehilangan ingatan akan kemampuan korosifnya dan akses ke dunia Mara serta prajuritnya, tetapi ia masih dapat menggunakan bayangan abadi, salah satu teknik andalannya. Mereka semua merasakan kehilangan yang mendalam, tetapi tidak ada waktu untuk meratapi keadaan. Namun, masih ada jalan lain. Aku bisa mengembalikan semua ingatan kalian sekarang juga, tetapi ada syaratnya. Apa itu? Katakan. Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal. Jiwanya akan menjadi bagian dari Void Asura, menjaga keseimbangan di dalamnya, dan aku bisa berikan perlindungan sementara waktu agar kalian tidak mendapatkan hukum alam karena memiliki kemampuan yang seharusnya tidak kalian miliki. Semuanya terdiam. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Mereka saling pandang, menyadari bahwa tidak ada yang akan rela mengorbankan salah satu dari mereka. Tidak, kami tidak akan mengorbankan siapapun. Jika kami harus kehilangan sebagian ingatan dari kami untuk menjaga tim ini tetap utuh, maka biarlah itu terjadi. Keputusan yang mulia. Namun ingatlah, ingatan kalian akan kembali secara bertahap. Saat itu tiba, kalian akan menghadapi ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Jika begitu, selamat melanjutkan tujuan baru kalian. Penjaga itu perlahan menghilang, meninggalkan mereka dengan pikiran yang campur aduk. Kabut mulai menyikap, memperlihatkan gerbang besar berwarna emas dengan ukuran rumit yang memancarkan cahaya lembut. Apakah ini gerbang yang sama seperti sebelumnya? Aku rasa ini berbeda. Ini memang berbeda, Bang Caka. Mungkin saja apa yang kita temui pertama kalinya adalah gerbang yang mengandung kutukan Zirzura. Banyak orang yang mengklaim pernah menemukan gerbang Zirzura, bahkan memasuki kota Zirzura, tapi mereka tanpa tahu itu adalah gerbang kutukan. Itu benar, tanpa peta sebelumnya, kita juga tidak akan sampai di sini saat ini. Mungkin jika bukan kita, siapapun itu tidak akan mudah untuk lolos dalam ujian alam Void Asura juga. Lalu, apakah kita benar-benar akan masuk tempat ini? Tentu saja, Dul, karena inilah tujuan kita. Pengalaman hebat akan menunggu kita di depan sana. Balas Tori sambil melangkah maju dengan kunci Zirzura di tangannya. Yang lainnya tersenyum, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tori. Dengan satu gerakan, Tori memasukkan kunci ke dalam lubang di gerbang tersebut. Suara mekanisme besar bergema, dan gerbang perlahan terbuka, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Apapun yang ada di balik pintu ini, kita hadapi bersama. Dan apapun yang kita nikmati di dalamnya, kita akan nikmati bersama. Hehehe, yang jelas pastinya akan lebih baik daripada di sini. Selamat tinggal kok matahari jahanam.
Mereka semua melangkah maju, memasuki cahaya yang menyelimuti gerbang Zerzura, meninggalkan kabut padang tandus di belakang mereka. Cahaya putih dari gerbang perlahan meredup, dan rombongan Tori melangkah ke dunia baru yang membentang di depan mereka. Langkah pertama mereka terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena panas yang tiba-tiba menyergap. Apa-apaan ini? Kupikir setelah melewati gerbang, kita akan menemukan surga. Tapi ini jauh lebih buruk daripada tandus sebelumnya. Jahanam! Gon berteriak sambil menyeka keringat yang langsung membasahi dahinya. Apanya yang pertahanan absolut? Dengan sedikit panas begini saja, kau sudah seperti cacing hitam kepanasan. Ini tidak ada hubungannya dengan itu, Jaka. Jangan berikan nama yang aneh-aneh lagi. Jahanam kau itu. Lihat sendiri mukamu itu, seperti habis dijilat Bardira saja. Aku ngeri membayangkannya, Pak Bon. Buang jauh-jauh pikiran mengerikanmu itu, Tori. Sialan. Tenanglah, ini hanyalah awal, temanku Bon. Mungkin ada petunjuk lain. Tidak mungkin di balik gerbang Zerzura adalah padang pasir seperti ini. Awal, ini sudah terasa seperti akhir. Kalau tahu begini, aku lebih baik tidur di Void Asura itu. Oh, jadi kau lebih memilih jadi tumbal, Bon. Diam kau, Jaka. Kau bicara malah membuatku tambah stres. Namun, suasana panas itu benar-benar menguji mereka. Kabut keperakan yang melayang-layang seperti tirai tipis sebelumnya kini menghilang, digantikan dengan udara kering yang menyengat. Setiap panas yang mereka rasakan sangat berat, dan keringat mengalir tanpa henti. Kita tidak bisa terus begini. Apakah ada sesuatu yang kita lewatkan? Kata Desta sambil mengusap wajahnya. Aku rasa... Enola berhenti sejenak, mengamati sekeliling. Ia memicikan mata, melihat sesuatu yang samar di kejauhan. Hei, lihat itu. Apakah kalian melihatnya? Enola melanjutkan. Semua kepala menoleh ke arah yang ditunjukkan Enola. Di kejauhan, tampak kilauan samar seperti dinding transparan yang menyelimuti sesuatu yang besar. Kilauan itu bergerak seolah mengikuti angin, tetapi jelas bukanlah ilusi. Apa itu? Tanya Ryu dengan nada serius. Sepertinya itu semacam pelindung. Mungkin kita harus memeriksanya. Ah, pelindung. Aku sudah tidak suka mendengarnya. Tori, apa kita harus ke sana? Kita tidak punya pilihan, Pak Bon. Mungkin hanya itulah satu-satunya petunjuk saat ini. Mereka berjalan mendekati pelindung tersebut. Setiap langkah terasa berat karena panas yang semakin menjadi. Pasir di bawah kaki mereka seperti bara, seakan membakar kaki mereka dan membuat mereka terhuyung beberapa kali. Saat mereka semakin dekat, mereka mulai melihat pola-pola aneh pada pelindung itu. Ukiran-ukiran berwarna emas dan biru terang tampak samar, membentuk simbol-simbol yang sulit dimengerti. Mas Jaka, apakah kau tahu ini? Kau ahli susunan Raja Pelindung, seharusnya kau tahu. Jangan bilang ingatanmu juga hilang soal itu. Ya, ini memang semacam raja yang biasa kita temui. Namun ini sangat kuno, seolah berasal dari era yang hilang. Tapi aku rasa bisa memecahkan misterinya. Namun, tiba-tiba pelindung itu berpendar terang, memancarkan cahaya biru lembut yang menyelimuti mereka semuanya. Semuanya, waspada! Seru Jaka sambil menghunus keris berhogeni. Namun, tidak ada serangan yang datang. Sebaliknya, sebuah suara lembut dan dalam menggema dari pelindung itu. Siapa kalian? Apa yang kalian cari di tanah suci Zerzura? Suara itu membuat mereka terdiam. Tori melangkah maju, memegang tombak naga emas dengan erat. Kami tidak berniat mencari masalah. Kami hanya mencari jalan dan berharap menemukan petunjuk di sini. Kota ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki hati yang baik dan tulus. Jika niat kalian untuk serakahan, apapun itu tujuannya, maka kalian tidak akan bisa memasuki pelindung ini, dan kalian akan mendapatkan kutukan Zerzura. Seketika, pelindung itu mulai samar perlahan, membentuk pintu yang cukup besar untuk mereka lalui. Namun, masih ada dinding yang menghalanginya. Kami kemari ingin mencari kunci arus waktu untuk menolong rekan kami dan memutus pengaruh iblis.
pergi dari sini. Apapun urusan dan alasanmu, jika itu menyangkut kunci arus waktu, maka kalian tidak diizinkan untuk memasuki kota ini. Suaranya tiba-tiba tegas dan menggelegar. Apa sebenarnya kunci arus waktu bagi kota Zerzura? Diketahui, kunci arus waktu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya untuk memutar waktu, salah satu cara untuk membuka belenggu sang iblis agung. Namun kemampuan itu ada harga yang harus dibayarkan. Kedua, sebagian harta tertinggi di kota Zerzura. Walaupun para penduduk kota Zerzura sendiri sudah tidak mengetahui dan keberadaan kunci arus waktu itu, rumornya hilang, disembunyikan, dan lain sebagainya. Ketiga, untuk membuka ruang waktu, yang konon bisa membuka ruang dimensi, termasuk membuka gelombang pusaran waktu yang ada di pusat Bermuda. Mohon maafkan kami, apakah kami salah menyebutnya? Itu sudah jelas. Kunci arus waktu bukanlah sesuatu yang bisa kalian ambil begitu saja. Karena niat kalian untuk mendapatkan benda tersebut, maka pergilah. Karena jika kalian memaksa tetap masuk, kalian akan menerima sendiri akibatnya. Aku sudah peringatkan kalian. Des, bagaimana ini? Kita sudah sampai di sini. Lagi pula, kita tidak tahu jalan mana untuk kembali. Kita masuk. Aku yakin kita tidak memiliki niat yang buruk. Semuanya setuju dengan Tori. Mereka sudah tidak kuat berlama-lama di padang tandus itu. Akhirnya mereka memasuki pelindung tersebut. Ketika mereka melangkah melewati pelindung, dunia di baliknya seolah berubah total. Hawa panas menghilang, digantikan oleh angin sejuk yang menyenangkan. Sungai-sungai kecil mengalir jernih di sekitar mereka, memantulkan sinar matahari yang lembut. Di depan, terlihat sebuah kota yang megah namun sederhana. Bangunan-bangunannya terbuat dari batu putih dan ukiran yang rumit, dikelilingi taman-taman hijau yang rimbun. Penduduk Zerzura, pria, wanita, dan anak-anak berjalan dengan santai, mengenakan pakaian putih bersih yang kontras dengan alam di luar pelindung. Wah, iya, ini baru surga. Gon ternganga, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tapi ini terlalu sempurna, ucap Ryu merasakan ada sesuatu yang ganjil. Saat mereka mendekati kota, beberapa penduduk menyambut mereka dengan ramah. Senyum hangat mereka membuat rombongan Tori sedikit tenang. Selamat datang di Zerzura. Sepertinya kalian memang orang-orang terpilih, kata seorang pria tua dengan janggut putih yang panjang. Terpilih apa ya, kek? Jangan pikirkan itu, nak. Kalian pastinya telah melewati banyak rintangan. Nikmatilah istirahat kalian. Lelaki tua itu kemudian pergi. Apa yang dikatakan orang tua itu? Desta bingung. Sudahlah Kak Desta, kita butuh istirahat. Kita pikirkan itu nanti. Itu betul. Ayo kita bersantai. Tidak ada yang aneh selama mereka berada di sana. Namun, semakin lama mereka berada di Zerzura, semakin banyak hal aneh yang mereka rasakan. Pertama, ketiadaan bayangan. Misael adalah yang pertama menyadari. Apakah kalian memperhatikan? Tidak ada bayangan di sini, meskipun matahari bersinar dengan terang. Mereka semua melihat sekeliling, dan benar saja, tidak ada satupun benda, pohon, ataupun bahkan tumbuhan yang mereka lihat menghasilkan bayangan. Kedua, air yang tidak bisa ditampung. Enola mencoba mengisi botolnya dengan air dari sungai, namun air itu seolah menghilang begitu saja, tidak meninggalkan bekas di botolnya. Air ini benar-benar aneh. Ketiga, penduduk yang selalu menghindar. Meskipun penduduk Zerzura sangat ramah, mereka tanpa menghindari pembicaraan lebih mendalam. Setiap kali Tori atau yang lain mencoba menanyakan sesuatu tentang kota, mereka hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, kata Jaka pada akhirnya. Suatu malam, saat rombongan Tori mencoba beristirahat di salah satu penginapan sederhana, Kimi mendengar suara langkah kaki di luar. Ia mengintip dari celah jendela, melihat sekelompok penduduk berjalan diam-diam menuju pusat kota, membawa lentera-lentera biru yang berpendar aneh. Kalian
lihatlah itu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan ritual tengah malam? Kimi, Enola, aku rasa lebih dari itu. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, balas Rio. Baiklah, kita akan ikuti mereka dengan hati-hati. Mas Rio, kami butuh bantuanmu untuk menyamarkan keberadaan kita. Dan buatlah klon jiwa, agar orang-orang mengira kita masih di sini. Apakah kita akan pergi semuanya, Des? Lebih baik kita pergi semuanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lebih baik kita tetap bersama. Aku setuju dengan Tori. Bon dan Kaiten yang tengah tertidur pulas akhirnya dibangunkan, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti para warga tersebut. Dengan hati-hati, rombongan Tori mengikuti penduduk Zerzura ke pusat kota, di mana sebuah bangunan besar seperti kuil berdiri megah. Di dalamnya, suara nyanyian melantun pelan, tetapi ada nada mengerikan di balik harmoni itu. Apa sebenarnya rahasia Zerzura? Malam di Zerzura terasa hening, terlalu hening untuk sebuah kota yang tampak begitu damai dan hidup di siang hari. Suara langkah penduduk yang membawa lentera biru itu menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan, seolah menuntun rombongan Tori ke dalam teka-teki yang lebih dalam. Rio melambaikan tangan, memberikan isyarat agar semuanya berjalan lebih pelan. Ia memejamkan mata, membisikkan mantra pelindung kegelapan. Sejenak, bayangan mereka lenyap dari pandangan siapapun, menyatu dengan kegelapan malam. Bagus, dengan begini mereka tidak akan menyadari kita, bisik Jaka sambil menghela nafas lega. Ada saja, mana aku masih ngantuk lagi, jahanam. Pelankan suaramu Pak Bon. Bon langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Penduduk Zerzura dengan pakaian putih mereka yang bercahaya lembut di bawah lentera melangkah menuju kuil besar di pusat kota. Di atas kuil, patung seorang wanita dengan mahkota terbuat dari bunga terlihat berdiri megah. Cahaya dari bulan seolah sengaja menyoroti patung itu, menambahkan kesan anggun sekaligus misterius. Apakah itu Dewi Pelindung mereka? Mungkin, tapi aku rasa ada lebih dari sekedar penghormatan kepada sosok itu. Ketika penduduk memasuki kuil, suara nyanyian semakin jelas. Lantunan melodi itu terdengar indah, tetapi memiliki nada yang aneh, gabungan harmoni yang memukau sekaligus mencekam. Rombongan Tori bersembunyi di balik pepohonan dan dinding-dinding rendah, mengamati dari kejauhan. Apakah kita harus masuk? Tanya Jaka, matanya menyipit memandang ke arah kuil. Tentu, kita perlu tahu apa yang mereka sembunyikan. Bon, yang biasanya penuh keluhan, hanya diam. Ada sesuatu dalam nyanyian itu yang membuatnya bergidik. Aku tidak tahu apa yang mereka nyanyikan, tapi ini terasa menyeramkan, jahanam. Mungkin itu suatu ritual untuk melakukan pengorbanan, Pak Bon. Pengorbanan? Kok serem ya? Ya, benar. Kau pertama yang akan dikorbankan, Bon. Kau yang paling berisik. Jaka, kau... Sudah cukup, kalian berdua. Mereka memutuskan untuk mendekati kuil secara diam-diam. Kimi dengan kelincahannya mendahului yang lain untuk memastikan jalan yang aman. Dia kembali beberapa saat kemudian dengan wajah yang tegang. Mereka sedang melakukan sesuatu. Ada lingkaran besar di tengah ruangan kuil. Dan mereka semuanya berdiri di sekitarnya. Aku rasa itu semacam ritual pengorbanan. Lingkaran? Apakah seperti lingkaran ritual? Kimi mengangguk. Benar, Misael. Tapi ini berbeda. Di tengah lingkaran itu ada sesuatu yang bersinar. Tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kalau begitu, kita harus mendekat. Saat mereka masuk ke dalam kuil, nyanyian itu semakin jelas. Cahaya dari lentera biru membentuk pola-pola aneh di dinding dan lantai, seolah membisikkan cerita kuno yang terlupakan. Di tengah ruangan, penduduk Zerzura berdiri melingkar, menunduk sambil melantunkan nyanyian. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah altar dan benda kecil bersinar di atasnya, seperti kristal yang memancarkan cahaya biru lembut. Apa itu? Tanya Bon dengan pelan. Entahlah Bang Bon, tapi sepertinya itu sesuatu yang penting. Mereka mengamati dari tempat persembunyian, tetapi
tiba-tiba suara nyanyian berhenti. Penduduk Zerzura menoleh serempak ke arah rombongan Tori. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Suara itu muncul dari seorang wanita tua yang memimpin ritual. Suaranya menggema di seluruh ruangan, meskipun bibirnya hampir tidak bergerak. Kami hanya ingin tahu apa yang kalian lakukan. Wanita tua itu menatap mereka dengan mata yang tajam. Kota ini adalah tempat yang suci. Jika kalian berniat buruk, kalian tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Oh, apa maksud Anda? Kami hanya mencari perlindungan karena tingkah aneh kalian membuat kami khawatir, kata Misael mencoba menenangkan situasi. Wanita tua itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba ruangan dipenuhi kabut biru yang dingin. Penduduk Zerzura mulai melangkah maju, tetapi langkah mereka tidak seperti manusia biasa. Mereka bergerak perlahan namun pasti, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Semuanya, kita harus keluar dari sini. Teriak Enola, matanya penuh kecemasan. Tidak, kita perlu tahu apa yang mereka sembunyikan. Kita tidak akan lari begitu saja. Jika memang harus menghadapi masalah, tidak ada bedanya sekarang atau nanti. Rio, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak beres, mengeluarkan kekuatan gelapnya untuk melindungi rombongannya. Kita tidak bisa melawan mereka langsung, Mas Tori. Kita fokus untuk menemukan jalan keluar terlebih dahulu. Bertarung di tempat seperti ini mungkin akan merugikan kita. Ya, aku setuju dengan Mas Rio. Kita keluar dulu, Tori. Baiklah, jika begitu. Mereka mundur perlahan, mencoba menghindari penduduk yang bergerak seperti zombie. Namun, mata wanita tua itu tetap terpaku kepada mereka. Jika kalian ingin mencari kebenaran, kalian harus membayar dengan darah. Hanya mereka yang layak yang bisa mengungkapkan rahasia Zerzura. Saat kabut menghilang, rombongan Tori mendapati diri mereka di ruangan yang berbeda. Tidak ada penduduk Zerzura, tidak ada altar, hanya mereka yang tersisa. Di dinding, ukiran-ukiran aneh bercahaya samar, membentuk peta yang tidak mereka mengerti. Apa ini? Kita tidak berada di kuil lagi. Jaka mendekati ukiran itu, mengamatinya dengan cermat. Bukankah ini seperti peta? Tapi bukan peta Zerzura. Ini menunjukkan sesuatu di bawah kota. Di bawah kota? Maksud Bang Jaka, ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sini. Ya, aku rasa itu adalah bagian dari rahasia besar Zerzura. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota ini dan apa hubungannya dengan kunci arus waktu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa seseorang mengamati mereka dari bayangan. Senyuman misterius terlihat di wajahnya. Selamat datang di permainan sebenarnya. Bisik suara itu sebelum menghilang. Jahanam, permainan apa yang dia maksud? Aku benci hal ini. Kegelapan menyelimuti ruangan itu. Meski ukiran bercahaya di dinding mencoba memberikan sedikit penerangan, atmosfer terasa sangat berat. Seolah udara di sana mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Rombongan Tori berdiri dalam diam, mencerna apa yang baru saja terjadi. Kita terjebak di tempat yang tidak kita kenal. Bagaimana kita keluar dari sini? Ujar Enola dengan suara bergetar. Tapi ini mungkin petunjuk. Lihatlah pola-pola ini. Jalur-jalur ini seperti terowongan ke bawah tanah. Rio melangkah mendekati ukiran itu. Tangan kanannya mengusap permukaan kasar dinding. Aku rasa ini bukan sekedar peta. Ini lebih seperti instruksi, sebuah teka-teki. Tapi apa yang mereka sembunyikan di bawah Zerzura? Dan kenapa mereka membawa kita ke sini? Tanya Kimi memutar tubuhnya untuk memeriksa ruangan. Atau jangan-jangan kita dikorbankan. Jahanam. Sepertinya mereka tahu kita bukanlah sekedar pengunjung. Entah apa tujuan mereka, tapi ini jelas peringatan. Mereka ingin kita memahami sesuatu atau menjauh dari sesuatu. Bon yang masih terlihat gelisah bersandar ke dinding. Kalau begitu, kenapa tidak langsung saja membawa kita keluar?
Kenapa harus melewati permainan aneh ini, jahanam mereka? Karena ini mungkin bukan hanya tentang kita. Ritual mereka, kuil itu, kabut biru, semuanya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar rahasia kota ini. Jawab Misael. Aku tidak paham apa yang kau katakan, Pace. Maaf, sulit mengatakan namamu. Aku keberatan bukan? Aku panggil Pace, bukan Misael. Terserah kau saja temanku Bon. Lalu tiba-tiba ukiran di dinding mulai berpendar lebih terang. Cahaya biru yang keluar dari jalur-jalur ukiran itu membentuk gambar bergerak seperti proyeksi sebuah kisah. Perhatikan, mungkin ini akan menjelaskan sesuatu. Gambar pertama memperlihatkan seorang wanita bermahkota bunga yang sama seperti patung di atas kuil. Ia memimpin sekelompok orang, wajahnya penuh harapan dan kedamaian. Kota Zerzura terlihat seperti oasis kecil di tengah padang pasir yang tandus dengan sungai yang mengalir jernih. Iya, pasti Dewi Pelindung Zerzura. Ya, aku rasa juga begitu, Kimi. Namun, gambar berikutnya menunjukkan sesuatu yang gelap. Sebuah gerbang besar dipenuhi ukiran simbol misterius muncul di tengah kota. Dari dalam gerbang itu keluar sosok-sosok bayangan dengan mata merah menyala. Mereka menyerang kota, menebarkan kehancuran. Makhluk itu, mereka sepertinya iblis. Ya, aku juga yakin Mas Desta, karena semuanya ini pasti ada kaitannya dengan para iblis sialan itu. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Gambar selanjutnya memperlihatkan Sang Dewi berjuang melindungi rakyatnya. Dengan kekuatan cahayanya, ia menutup gerbang itu, tetapi tidak begitu sempat, sehingga banyak penduduk Zerzura menjadi korban. Sang Dewi terlihat lemah, lalu menghilang ke dalam cermin besar di altar kuil. Ini seperti perlawanan untuk melawan iblis. Aku menebak dari gambar-gambar tersebut adalah kejadian di masa lalu saat invasi iblis pertama kali dimulai. Sepertinya begitu Tori, tapi masih belum jelas juga. Jika memang itu iblis, iblis apa yang dihadapi? Entahlah Jaka, kita akan tahu jawabannya nanti. Gambar terakhir menunjukkan para penduduk Zerzura berdiri di depan cermin yang sama. Mereka tampak berlutut, berdoa, sementara cermin itu bersinar dengan cahaya biru. Oh, jadi cermin itu, altar itu adalah penjara atau perisai yang menyegel sesuatu di sana. Atau mungkin mereka mencoba berkomunikasi dengan Sang Dewi Pelindung mereka. Tapi kenapa sekarang, saat kita tiba di sini? Mungkin saja mereka melakukan itu sudah lama sebelum kita juga tiba di sini, Kak Desta. Dan juga mungkin karena sesuatu di bawah kota ini mulai bergerak. Lihat bagian ini. Jaka menunjuk ke bagian peta yang tampak lebih dalam, seperti ruang tersembunyi di bawah permukaan Zerzura. Apapun itu, kita harus pergi ke sana. Ini mungkin petunjuk untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, dinding di belakang mereka bergemuruh. Sebuah lorong gelap terbuka perlahan, dan angin dingin keluar dari sana. Dari kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat. "Semuanya, bersiaplah!" kata Rio, matanya memerah saat kegelapan di sekitar mulai berputar, penuh dengan waspada dan bersiap untuk bertarung.